Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 800. Long Jiu terbang lebih dari 10 meter jauhnya, jatuh ke tanah, berdarah dari sudut mulutnya. Ketika para tamu melihat adegan ini, mereka merasa ngeri. Jiu Ye yang bermartabat dari kota terlarang. Generasi master tak tertandingi. Ye Wudi ditampar di depan umum. Itu terlalu mendominasi. Bai Yujing adalah yang pertama pulih dari keterkejutan, dan dengan tegas berteriak, Ye Wudi, kamu berani mengalahkan tuanku, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Apakah kamu tidak puas? Ye Wudi menoleh dan menatap Bai Yujing dengan dingin. Untuk sesaat, Bai Yujing merasa semua rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang tiada taranya. Hah! Ye Wudi bergerak ke samping, datang ke Bai Yujing, dan berkata lagi, apakah kamu tidak yakin? Bai Yujing, aku terkunci. Terkunci. Ye Wudi menampar wajah Bai Yujing dengan 2 tamparan. Bai Yujing dipukuli. Terjebak. Hanya setelah tamparan ketiga jatuh, Bai Yujing pulih dan mengambil langkah mundur yang mengejutkan. Sambil menutupi pipinya, dia menatap Ye Wudi dengan pahit, dan berkata dengan marah, kamu berani melakukan pembunuhan di rumah bayiku, aku tidak akan membiarkannya. Itu pergi. Milikmu. Hal macam apa yang kamu teriakkan padaku? Ye Wudi berkata dengan wajah menghina, Bai Yujing, kamu menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Ye Qiu. Ini saja sudah merupakan kejahatan besar. Jika aku tidak menghormati karakter Jenderal Bai yang lama, maka aku akan membunuhmu hari ini. Aku memperingatkanmu, beri aku kedamaian di masa depan, dan jadilah orang yang jujur. Selama aku, Ye Wudi masih hidup, kamu tidak ingin membalikkan langit. Ye Wudi tidak lagi memperhatikan Bai Yujing, matanya tertuju pada tubuh Ye Qiu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengutuk, sampah. Limbah. Ye Qiu terkejut, untuk apa dia memarahiku? Apakah saya main-main dengan Anda? Para tamu juga terkejut. Bukankah Ye Wudi datang untuk menyelamatkan Ye Qiu? Mengapa dia malah mengutuk Ye Qiu? Bai Yujing mengirim seseorang untuk mencegatmu. Kamu tahu dia yang melakukannya, jadi bagaimana kamu bisa menahannya sampai hari ini? Pernahkah kamu mendengar bahwa balas dendam tidak tinggal semalam? Ini aku akan memasuki rumah Bai tadi malam dan membunuh Bai Yujing. Ye Wudi berkata, tujuan saya adalah agar orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang, dan jika orang menyinggung saya, mereka akan dicabut. Terima kasih atas saranmu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan di masa depan. Ye Qiu menyeringai, meskipun Ye Wudi sedikit lebih mendominasi, dia sangat menyukai temperamennya. Ye Wudi mengutuk, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah sampah. Musuh tepat di depanmu. Apakah kamu masih menunggu? Kamu ditendang oleh keledai? Ye Qiu menatap Ye Wudi dengan takjub. Dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun nada suara Ye Wudi keras, sepertinya ada makna mendalam yang berbeda di matanya. Dalam sekejap, Ye Qiu mengerti. Dikatakan bahwa belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun, tetapi sayangnya, saya bukan seorang pria sejati. Ye Qiu menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan berjalan menuju Bai Yujing dengan pedang kaisar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Meskipun langkah Ye Qiu lambat, dia semakin dekat dengan Bai Yujing. Bai Yujing ditampar beberapa kali oleh Ye Wudi barusan, wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia sangat malu. Pada saat ini, melihat Ye Qiu mendekatinya, matanya berkedip tajam, diam-diam meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, mengepalkan tinjunya, dan diam-diam menunggu Ye Qiu mendekat. Aku ingin membunuh Laozi, maka aku akan bertarung denganmu. Bai Yujing diam-diam berkata. Namun, saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bab 801 nomor 1 di daftar dewa, keluarga kamu tak terkalahkan. 1. Ye Wudi, kamu sangat agung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di dunia? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini seperti guntur yang membosankan.
Kejutan itu membuat gendang telinga semua orang pecah. Detik berikutnya, sesosok muncul di depan Bai Yujing. Orang ini tingginya 7 kaki dan tua, mengenakan jubah abu-abu, mahkota dan rambut batu giok, dan liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya. Pakaian dan pakaiannya persis sama dengan Long Jiu, seperti orang yang telah melakukan perjalanan dari zaman kuno. Semua orang segera menyadari bahwa orang ini berasal dari kota terlarang. Seperti yang diprediksi. Setelah melihat orang ini, Bai Yujing segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Yujing memberi hormat kepada Paman ke-8. Paman 8? Tuan ke-8 kota terlarang? Semua orang terkejut. Ada master lain di kota terlarang, apakah Yewudi akan tetap mendominasi seperti sebelumnya? Siapa aku? Ternyata itu adalah Tuan ke-8. Yewudi tidak menunjukkan rasa takut, dan bertanya, mengapa kamu ingin berbaur dengan masalah ini? Kamu mengalahkan saudaraku, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Long Badao. Yewudi tersenyum menghina, saya bertindak Yewudi, mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Mendengus. Longba dengan dingin mendengus, dan tubuhnya mengeluarkan aura besar. Dalam sekejap, para tamu merasa udara seperti membeku, dan bahkan pernapasan mereka agak sulit. Seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ye Wushuang, dia sama merajalelanya seperti dulu, aku ingin melihat apakah kamu memiliki modal yang merajalela. Setelah Longba mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya tampak seperti bola meriam yang ditembakkan dan langsung muncul di depan Yewudi. Sebuah pukulan dilemparkan, disertai dengan suara angin dan guntur. Momentumnya mengejutkan. Yewudi memukul tinju Longba dengan pukulan, dan yang terakhir datang lebih dulu. Ledakan. Ada ledakan keras. Keduanya masing-masing mundur 6 langkah. Ekspresi Yewudi tetap sama, tapi mata Longba sedikit tenggelam. Tidak heran Anda tidak menempatkan kota terlarang kami di mata Anda. Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dengan kekuatan Anda, jika Anda berpartisipasi dalam daftar naga, Anda harus dapat bersaing untuk posisi teratas. Ketika Longba mengatakan ini, para penonton terkejut. Apa, Yewudi tidak lebih lemah dari Champion Hou? Mendengarkan nada suara Baye, Yewudi mungkin lebih baik dari Champion Hou. Ya Tuhan, mengapa keluarga Ye begitu mesum? Yewudi berkata dengan acuh tak acuh, Longbang adalah kentut, dan tujuan saya adalah menjadi nomor 1 dalam daftar dewa. Mendesis. Penonton menghela nafas, dan tidak ada yang mengira bahwa Yewudi memiliki ambisi yang begitu besar. Bahkan hati Yekyu melonjak liar. Dia telah mendengar Zhao Yun mengatakan sebelumnya bahwa God Bang hanyalah sebuah legenda, tetapi sekarang tampaknya God Bang itu nyata. Kakak tertuaku adalah yang pertama dalam daftar dewa. Jika kamu berlatih seni bela diri selama 100 tahun, kamu tidak bisa menjadi lawan kakak laki-lakiku. Begitu Longba mengucapkan kata-kata ini, ada suara asal lain di antara penonton. Aku tidak menyangka, orang nomor 1 dalam daftar dewa sebenarnya adalah paman dari kota terlarang. Tidak heran kota terlarang berani mengabaikan hukum dan bertindak arogan. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Jika kamu bertemu orang-orang di kota terlarang di masa depan, tolong jangan memprovokasi mereka, atau kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Bab 802 nomor 1 di daftar dewa, keluarga kamu tak terkalahkan. 2. Yewudi mencibir dan berkata, jika kakak laki-laki saya Ye Wushuang masih hidup, apalagi yang pertama dalam daftar dewa, bahkan jika itu adalah kota terlarang Anda, saya khawatir itu akan musnah sejak lama. Longba Dao, Ye Wushuang memang jenius seni bela diri yang langka dalam 1 abad. Dia luar biasa menakjubkan, tetapi sangat disayangkan dia cemburu pada Tuhan dan mati lebih awal. Mata Yewudi menjadi dingin, apakah itu karena Tuhan cemburu atau seseorang dengan sengaja membunuh? Anda tahu di dalam hati Anda. Mendengar ini, mata semua orang tidak bisa membantu tetapi tetap pada Longba sejenak. Mungkinkah kematian Ye Wushuang terkait dengan kota terlarang? Mata Yekyu menatap Longba dengan tegas, ingin melihat apa yang Longba katakan selanjutnya. Mata Longba dingin, dan dia berkata, Yewudi, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Karena kamu di sini hari ini, maka jangan pergi.
Mungkin Ye Wushuang telah mati selama bertahun-tahun, dan dia juga sangat kesepian di bawah tanah. Sebagai saudara, mengapa kamu tidak pergi bersamanya? Saya pikir itu pilihan yang baik untuk membiarkan Anda turun dengan kakak laki-laki tertua saya. Yehudi melambaikan tangannya, pedang. Ye Qiu segera menyerahkan pedang Kaisar Qixiao di tangannya ke tangan Yehudi. Saat Yehudi menggenggam pedang, aura di tubuhnya berubah, seolah itu adalah pedang yang tidak bisa dihancurkan dengan ujung yang tajam. Kemudian, Yehudi menunjuk Longba dengan pedang kaisarnya, dan berteriak, "Kemari dan mati." Dengan gelombang lengan panjang Longba, parang di tanah naik ke langit dan mendarat di telapak tangan Longba. "Bunuh!" Longba merong dan bergegas menuju Yehudi dengan parang. Hampir pada saat yang sama, Yehudi juga bergerak, menebas dengan pedang. "Kapan?" Pedang kaisar bertabrakan dengan parang. Klik! Parang segera dipotong, dan pedang itu terus menebas pintu depan Longba. Longba dengan cepat membalikkan tubuhnya ke satu sisi, dan ujung pedang menyentuh ujung hidungnya. Ledakan! Longba meninju perut Yehudi dengan satu pukulan. Tangan Yehudi yang lain dengan cepat mengepalkan dan menghancurkannya, bertabrakan dengan tinju Longba. Menabrak! Terdengar suara keras. Keduanya dipukul mundur oleh kekuatan tinju lawan. Ketika Yehudi mundur, tubuhnya tiba-tiba berbelok di tikungan, mengitari punggung Longba, dan menusuk rompi Longba dengan pedang. Longba bereaksi dengan cepat, dia melompat ke samping 2 langkah dengan aneh, menghindari pedang kaisar, mengambil parang dari tanah, dan menebas di belakangnya dengan bakhan. Namun, kali ini parang tidak bertabrakan dengan pedang kaisar, melainkan terlempar ke udara. Ekspresi Longba sedikit berubah, dan dia menoleh dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba melihat sosok Yehudi muncul di samping Longjiu. Pedang kaisar telah diangkat tinggi. Longba segera mengerti niat Yehudi. Pedang tadi adalah gerakan yang salah. Tujuan sebenarnya Yehudi adalah Longjiu. Longjiu Ben sedang menonton pertempuran, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yehudi tiba-tiba muncul di sebelahnya. Dia sebelumnya bertarung melawan Ye Qiu, orang asli Changmei, dan Master Due, dan telah menderita luka parah. Saat ini, dia sangat lemah, dan menghadapi Yehudi di masa jayanya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sama sekali. Selain itu, kecepatan Yehudi sangat cepat, dan sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Dengan panik, Longjiu berteriak minta tolong, "Mina, selamatkan aku." Yehudi, hentikan! Longba baru saja membuka mulutnya ketika dia melihat bahwa pedang kaisar telah jatuh, dan kemudian darah memercik. Apa? Longjiu jatuh ke tanah dan berteriak, lengan kanannya dipotong dengan pedang oleh Yehudi. Para tamu membuat kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Langkah Yehudi terlalu gila, ini bukan hanya tantangan bagi kota terlarang, tetapi musuh bagi kota terlarang. Yehudi, jika kamu berani memindahkan Jiu Tua, aku akan membunuhmu. Napas Dagon barusak, dan dia bergegas menuju Yehudi dengan marah, tetapi begitu dia bergegas keluar, dia berhenti. Karena dia melihat pedang kaisar di tangan Yehudi mencapai tenggorokan Longjiu. "Baye, kamu bilang aku tidak akan membunuh Jiu Ye?" Yehudi menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi, yang membuat orang ketakutan. Longba berteriak, "Yehudi, aku peringatkan kamu, jika kamu berani menggerakkan rambut Lao Jiu yang lain, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menurunkan level keluarga Ye kamu." Engah! Sebelum Longba selesai berbicara, pedang kaisar di tangan Yehudi telah menembus tenggorokan Longjiu. Segera setelah itu, terdengar suara. "Aku, Yehudi, tidak pernah takut akan ancaman apapun." Bab 803. Semua orang memandang Yehudi, dan hanya merasa tenggorokannya yang kering akan berasap, mereka tidak mengharapkan ini menjadi hasilnya. Gila, Yehudi gila. Dia benar-benar membunuh Jiu Ye, kali ini telah menghancurkan langit. Sudah berakhir. Begitu kota terlarang marah, kita akan mendapat nasib buruk. Aku tahu seperti ini. Seharusnya aku tidak datang ke rumah Bai hari ini. Bagaimana ini bisa menjadi pernikahan? Ini jelas pemakaman. Para tamu panik, karena takut terlibat.
Pikiran Yekyu benar-benar berlawanan dengan mereka, dan kekuatan Yewudi membuat darahnya mendidih. Yang kuat, lakukan seperti ini. Pada saat yang sama, Yekyu sekali lagi sangat memahami bahwa kesenjangan antara dirinya dan Supermaster terlalu besar. Saya harus berlatih keras, dan berusaha untuk suatu hari nanti bisa menjadi seperti Yewudi, tanpa takut akan ancaman apapun. Yekyu bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Adapun Bayu Jing, dia kedinginan, menatap mayat Long Jiu dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia berteriak. Menguasai! Bayu Jing bergegas mendekat dan berlutut di depan Long Jiu, menangis dengan getir. Long Ba berdiri di tempat, tubuhnya gemetar, dia tidak percaya bahwa saudaranya meninggal begitu saja. Apalagi dia dibunuh di depannya. Setelah periode kesedihan yang singkat, ada kemarahan yang mengejutkan. Yewudi, kamu sangat berani, kamu benar-benar membunuh saudaraku, dan tidak ada di antara kamu yang ingin hidup hari ini. Long Ba, seperti singa gila, bergegas menuju Yewudi. Kali ini, dia tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi auranya jelas lebih kuat. Namun, begitu Long Ba mendekati Yewudi, dia dipaksa mundur oleh pedang kaisar. Meskipun dia kuat, dia tidak berani menyentuh ujung pedang kaisar. Lupakan saja, jangan menggertakmu. Dengan lambaian tangan Yewudi, Kaisar Pedang Chi Xiao menggambar busur di udara dan memasukkannya ke depan Yekyu. Apa yang ingin dia lakukan? Tepat ketika Yekyu merasa bingung, dia mendengar Yewudi berkata, sudah lama sejak aku bertemu lawan yang bisa bertarung. Ayo bermain denganmu. Kemudian, Yewudi meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya mengepalkan tinjunya. Dia menggertakkan giginya karena marah. Menggertak saya? Anda juga layak mendapatkannya. Long Ba dengan marah menyeringai, Yewudi, dengan pedang di tangannya, kamu bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi kamu benar-benar melemparkan pedang, benar-benar mencari kematianmu sendiri. Para tamu juga merasa bahwa Yewudi sedikit kewalahan. Lagi pula, Long Ba bukanlah master biasa, tapi master super dari kota terlarang. Siapa tahu, Yewudi berkata dengan kuat, aku bisa membunuh Long Jiu, dan aku juga bisa membunuhmu. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan Long Jiu. Mereka semua sia-sia. Kematian pengadilan. Long Bahan bergegas menuju Yewudi, dan pada saat yang sama, Yewudi bergerak, seperti harimau yang bergegas menuju mangsanya. Perang telah dimulai. Ledakan. Long Ba mengepalkan tinju dengan satu tangan, dan menghancurkan kepala Yewudi dengan kekuatan yang menggelegar. Yewudi tidak mundur tetapi malah maju, dia mengeluarkan pukulan. Bang! Tinju bertabrakan dengan suara keras, dan tubuh mereka bergerak mundur lagi dan lagi. Masing-masing mundur 10 langkah, dan kemudian bergegas satu sama lain seperti kilat, meninju lagi. Bang! Tinju bertabrakan lagi. Yewudi membuat backflip dan mundur 3 meter, Long Ba mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia berdiri teguh. Setelah 2 pukulan, Long Ba memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Yewudi, dan berkata, Yewudi, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu bisa mati. Yewudi tanpa ekspresi, dan bergegas keluar untuk meledakkan wajah Long Ba dengan pukulan. Master seperti mereka tidak lagi membutuhkan gerakan mewah itu, tinju mereka sederhana dan langsung, dan mereka lebih mematikan. Long Ba mengangkat tangannya dan mengikuti dengan pukulan. Ledakan. Tinju keduanya terbanting bersama lagi. Hanya saja tidak ada yang mundur kali ini, dan ada aliran udara di kedua kepalan tangan, yang terjalin erat. Mereka bersaing untuk kekuatan batin. Yekyu melihatnya sekilas. Long Ba memandang Yewudi dan tersenyum muram, apakah menurutmu pukulan ini adalah kekuatan penuhku? Aku lupa memberitahumu, aku hanya menggunakan 80% dari kekuatanku. Kamu membunuh saudaraku, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup, mati? Ledakan. Bab 804. Di tinju Long Ba, kekuatan besar dan tak tertandingi tiba-tiba muncul, menghancurkannya ke arah Yewudi. Wajahnya penuh dengan senyum kemenangan, seolah-olah dia telah melihat bahwa Yewudi akan dikejutkan oleh kekuatannya di detik berikutnya, terluka parah, dan tidak lagi bisa bertarung. Namun, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Yewudi.
Longba terkejut. Saya telah menggunakan semua kekuatan saya, bagaimana dia masih bisa tertawa? Apakah dia masih memiliki kartu hole? Tepat ketika Longba terkejut, kekuatan yang lebih besar darinya bergegas dari tinju Yehudi, seperti lautan badai, sangat ganas. Tubuh Longba terbang keluar, membanting keras ke tanah, membuat suara tumpul. Longba dengan cepat berdiri, rasa sakit yang hebat di punggungnya. Rasa sakit ini sama sekali tidak berarti bagi Longba. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia ditebas dengan pedang, selama itu bukan bagian vital, tidak akan ada masalah besar. Hanya saja kekuatan batin di tinju Yehudi baru saja masuk, mengikuti lengannya ke meridian, dan akhirnya mencapai organ dalam. Longba menderita cedera internal yang serius. Sekarang, ada seteguk darah di tenggorokannya, selama dia berbicara, darah akan menyembur keluar. Begitu dia menyemburkan darah, dia akan benar-benar kehilangan kekuatannya. Dan konsekuensi dari kehilangan kekuatannya adalah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Yehudi untuk membalaskan dendam Long Jiu. Tidak hanya itu, Yehudi dapat dengan mudah membunuhnya. Jadi bagaimanapun, Longba membiarkan darahnya keluar. Pada saat ini, suara Yehudi berdering. Longba, apakah kamu pikir kamu sangat pintar, dan kamu bisa membunuhku jika kamu menyembunyikan kekuatanmu? Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan kamu bodoh, atau haruskah aku mengatakan kamu bodoh, bagaimana trik kecil ini bisa disembunyikan dariku? Sejujurnya, ketika saya mengepalkan Anda sebelumnya, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya. Di mataku, kamu, seperti Long Jiu, adalah sampah. Sampah? Ada api di mata Longba, dan dia masih dimarahi sebagai sampah untuk pertama kalinya pada usia ini. Para tamu juga terkejut. Yehudi mempermalukan guru ke-8 di depan umum. Dia ingin tinggal bersama guru ke-8 selamanya. Tuan ke-8 pasti akan membunuh Yehudi dengan cara apapun. Pertempuran hidup dan mati akan segera pecah. Yang mengejutkan semua orang adalah, selain ekspresi marah di tempat, Longba tidak mengatakan sepatah kata pun, apalagi bergegas untuk melawan Yehudi. Apa situasinya? Mengapa Baye berdiri diam? Bahkan jika Anda tidak melawan, Anda harus memarahi Anda kembali. Dengan kata lain, siapapun yang dimarahi oleh orang lain sebagai sampah akan marah dan marah, tetapi Baye bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana dengan martabat seorang master di kota terlarang? Para tamu merasa luar biasa. Pada saat ini, semua orang melihat tubuh Yehudi terlontar, dan melayangkan pukulan ke kepala Longba. Jika pukulan ini mengenai, Longba pasti akan mati. Longba sudah menderita luka dalam, dan dia tidak berani menyentuhnya. Dia bergegas kembali. Seperti semua orang tahu, tubuh Yehudi dengan cepat berbalik di udara, menendang rompi Longba dari sudut yang luar biasa. Ledakan! Naga itu terbang keluar. Yehudi mengikuti seperti bayangan, mengambil keuntungan dari pendaratan Longba, melangkahkan wajah Longba ke dalam pot bunga dengan satu kaki.